warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrina Putri dengan NIM 18022159, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas asesmen anak usia dini, yaitu materi yang saya pilih adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah cara atau teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan terhadap sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau terjadi secara insidental. Kejadian khusus atau uraian tertulis dalam sebuah perilaku tunjukkan oleh anak yang di situasi tertentu. Catatan anekdot secara singkat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi, catatan anekdot itu adalah sebuah poin-poin penting dalam suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi oleh anak tersebut. Fungsi catatan anekdot adalah yang pertama, catatan anekdot berguna untuk mencatat seluruh peristiwa secara fakta, menceritakan situasi, kondisi yang terjadi dan yang dilakukan dan dapat dikaitkan kepada anak. Selanjutnya, yang kedua, catatan anekdot berfungsi sebagai jurnal aktivis harian, yakni mencatat aktivitas anak selama melakukan kegiatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah catatan anekdot akan dapat memungkinkan dalam mengetahui perkembangan anak yang indikatornya baik tercantum dan tidak tercantum pada RPPH. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi yang pertama, nama anak didik yang dicatat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan bermain atau pengalaman belajar pada anak. Yang ketiga, tingkah laku, sikap, termasuk ucapan yang disampaikan anak selama dalam aktivitas. Tujuan dari pembuatan catatan anekdot ini adalah yang pertama, catatan anekdot bisa dijadikan sebagai data dan juga bisa digunakan untuk guru memahami setiap sifat atau setiap munculnya suatu pola atau profil pada anak. Yang kedua, catatan anekdot bisa menangkap kekayaan dan kompleks ketika anak berinteraksi dengan sesama temannya. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Perubahan ini muncul dari anak didik dikumpulkan dalam berbentuk portofolio yang akan kita bahas, yang dibahas setelah materi ini, memberikan usulan untuk rencana pengamatan yang selanjutnya. Pembuatan format catatan anekdot ini adalah ada beberapa tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, menentukan aspek perilaku observasi yang akan dicatat. Semua perilaku anak tanpa terkecuali perlu diamati secara sistematis sehingga akan mengenal setiap tingkah laku mereka. Tetapi dalam praktiknya besar kemungkinan diprioritaskan bagi anak-anak yang mengalami masalah dan menunjukkan perilaku khusus. Yang kedua, menentukan bentuk catatan anekdot. Menetapkan bentuk-bentuk catatan anekdot. Berbagai bentuk catatan seperti kartu kecil berukuran setengah halaman jenis kertas folio berisi satu peristiwa lazim yang disebutkan kartu atau catatan asli. Tahap-tahap pelaksanaannya adalah pada tahap pelaksanaan observasi menyiapkan proses dan catatan asli, kemudian mengambil posisi yang memudahkan proses pencatatan selanjutnya. Observasi melakukan pencatatan terhadap perilaku khusus observasi dan diusahakan agar ia tidak menyadari jika sedang diamati. Hasil analisis. Hasil analisis adalah tahapan hasil berupa pemberian komentar atau interpretasi observasi terhadap perilaku observasi pada suatu kejadian berdasarkan hasil pencatatan. Ada beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat interpretasi antara lain. Yang pertama, hal-hal
Dan cara pencatatan hasil penilaian harian dilaksanakan dengan cara seperti berikut. Catatlah hasil penilaian perkembangan anak pada kolom penilaian direncanakan. Yang kedua, simbol yang digunakan untuk mencatat tingkat pencapaian anak untuk setiap indikator dan yang lainnya. Baiklah, contoh catatan anekdot akan saya tak lampirkan pada akhir video ini sebagai bukti atau sebagai acuan bagi saudara-saudara. Penggunaan catatan anekdot ini banyak keuntungannya bagi guru. Keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan bersifat terbuka. Yang kedua, pengamatan bisa menangkap hal-hal yang secara tidak langsung atau secara tidak terduga. Yang ketiga, pengamatan bisa melihat serta mencatat perilaku khusus anak. Yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari catatan anekdot tersebut. Catatan anekdot berguna. Yang pertama, catatan anekdot berguna untuk mencatat seluruh peristiwa secara fakta, menceritakan situasi kondisi yang terjadi. Yang kedua, catatan anekdot sebagai jurnal untuk melakukan analisis. Baiklah, terima kasih. Inilah akhir dari video saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.